Good morning students, how are you today? Pagi ini kita akan belajar pelajaran PKN. Pembelajaran kita kali ini adalah lanjutan pelajaran kita yang lalu. Kalau pelajaran yang lalu kita membahas tentang sila pertama dan sila kedua. Sekarang kita akan membahas sila ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Perhatikan ya. Walaupun bangsa dan negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau dan juga suku, bahasa, dan adat istiadat, tetapi kita tetap bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Memiliki nilai persatuan, sila ketiga ini memiliki kandungan moral bahwa setiap orang wajib untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Ikut memperjuangkan kepentingannya, mengambil sikap yang solider dan layak terhadap sesama warga negara. Jadi di sini kita harus cinta tanah air, cinta akan produksi dalam negeri, dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga adalah yang pertama itu tidak mudah bertengkar di dalam rumah. Contohnya ya, dalam rumah kan kita punya keluarga, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, atau mungkin tidak punya adik atau tidak punya abang atau kakak, tapi kita harus tetap hidup rukun dengan kedua orang tua kita. Seisi rumah harus tetap dalam keadaan rukun dan juga dengan masyarakat yang lainnya. Jadi kita harus tetap saling menjaga kerukunan. Baru selanjutnya dari sila yang ketiga Persatuan Indonesia itu B, senantiasa menjaga amarah dan emosi. Jadi kita harus bisa menahan amarah dan emosi kita ya. Kalau disuruh orang tuanya bantu mengerjakan pekerjaan rumah ya dibantu. Kalau disuruh mengerjakan PR ya dikerjakan. Jadi seperti itu ya. Oke, yang bagian C, berteman dengan siapa saja. Jadi dalam pergaulan juga sehari-hari, baik di pergaulan di rumah maupun di sekolah, kita harus berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Contohnya, kita tidak boleh membedakan teman yang kaya, kita tidak boleh membedakan teman kita harus yang warna kulitnya putih, tidak boleh membedakan teman kita yang mungkin yang gemuk atau kurus, tetapi kita harus berteman dengan semua teman kita, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekolah. D, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah. Jadi ini juga yang paling ditekankan ya. Sikap budi pekerti atau etika. Tidak boleh mengadakan tawuran antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Jadi kita harus saling menjaga etika sekolah dan menjaga kekerabatan dengan antar sekolah yang lain. Tidak boleh mengadakan tawuran atau perkelahian. E, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok. Jadi maksudnya di sini kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu maksudnya individu ya, atau maupun kelompok. Jadi kita harus lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Oke, perhatikan di sini ada ini gambar anak-anak yang sedang mengadakan upacara bendera. Jadi kita juga harus mengikuti upacara bendera. Jadi kalau kita di sekolah ya, kita setiap hari Senin dan juga hari-hari besar lainnya. Contohnya perayaan 17 Agustus. Contohnya hari pendidikan. Jadi kita harus mengikuti upacara bendera. Itu tandanya kita patuh dan taat. Selanjutnya, perhatikan gambar di sini. Ini adalah lambang sila ketiga Persatuan Indonesia, pohon beringin. Perhatikan di sini beragam suku, beragam pakaian adat, dan beragam bahasa daerah, tetapi tetap bersatu di bawah naungan bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita harus tetap erat bersatu, baik dalam bahasa, dalam suku,
dan juga di dalam sikap dan kepribadian kita harus tetap bersatu, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, next. Pedoman pengamalan sila ketiga Pancasila. 1. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kita harus menempatkan rasa persatuan dan kesatuan demi keselamatan bangsa dan negara. Jadi kita tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Contohnya, kalau diadakan nanti gotong royong di lingkungan atau masyarakat kita, contohnya untuk membersihkan saluran air, membersihkan jalan, kita harus ikut serta. Jangan nanti kita, aku nggak bisa ikut. Itu namanya tidak menempatkan kepentingan umum, tapi kita hanya mementingkan kepentingan pribadi. Kita berkata, aku ada urusan, aku ada pekerjaan. Jadi kita harus bersama-sama mengadakan gotong royong untuk membersihkan saluran air, untuk membersihkan jalan supaya tidak terjadi banjir dan tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ini contoh salah satu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi kita juga harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Contohnya, nanti kalau di salah satu tempat ada terjadi korban bencana alam, kita juga harus ikut membantu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan uang, ya mungkin dengan pakaian atau bahan makanan. Kita bisa menyumbangkan, membantu mereka. Itu maksudnya ya. Selanjutnya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa maksudnya di sini kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus mencintai produk Indonesia supaya produk kita semakin berkembang dan semakin baik. Dan selanjutnya juga kita tidak hanya membangga-banggakan produk luar negeri, tapi produk dalam negeri juga sangat baik. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Jadi kita harus bangga mempunyai tanah air Indonesia yang kaya, subur, dan makmur. Dan selanjutnya, yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus mengembangkan persatuan Indonesia walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda agama, walaupun kita berbeda bahasa daerah dan lain-lainnya, tetapi kita harus bersatu di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara. Oke, selanjutnya, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya, sila keempat. Oke, perhatikan tugas. Ini tugasnya dikerjakan dan dikirim ke WA pribadi saya. Sekian student pembelajaran kita hari ini. See you again.